Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا نعمة بأعظم دين شرع دين الإسلام. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kembali kita persembahkan, panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta perkenannya sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia, tempat yang penuh berkah lagi suci, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Tentunya dengan penuh harapan muare nakamasih Allah Subhanahu wa taala dan terima decengi siwa suku sinina amal-amal kere pugau lalaye waktu malabie ya wedingi nasabari rilolongan decenda to tanrinota tanrito paiman ripula be mati decenda to tongreharata. Salawa al-ritafah wassalamat suku masar masaye pangulukeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi engke mencaji pamasel sin alange, Nabi engke mencaji akad syarta sak uswatun hasanah, muare engke kesimata matete mabete pas lerengi ajaran-ajaranna, sunnah-sunnahna, sehingga engkau kilolongangi syafaatna semuanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kelanjutan ceramah yang saya sampaikan tadi malam, yaitu yang terkait dengan amalan-amalan yang bisa membentengi nilai-nilai ibadah kita, khususnya nilai puasa kita. Di mana tadi malam saya menjelaskan bahwa kita harus mendasari ibadah-ibadah kita dengan keikhlasan. Pasti mata-mata ki karena Allah Subhanahu wa taala. Ditungke pakasiang engker pugau. Bahkan terkait dengan amal-amal sosial kita, muamalah kita, hubungan interaksi kita dengan sama manusia, ini perlu senantiasa didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
bagaimana kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian kita senantiasa meningkatkan amal-amal kebaikan itu, ya. Teniami bawang hiralane ulan ramalan kaki malaku laku, ya. Pegai dicetak, tapi nanti risaliun ulan ramalan, ya. Bagaimana kita pertahankan ini, kita tingkatkan ini. Ya, karena semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan bulan Ramadan itu juga ada nanti di luar bulan suci Ramadan. Palingan yang tidak ada di luar Ramadan dan cuma ada Ramadan adalah cuma salat tarawih saja dengan zakat fitrah, ya. Yang lain-lainnya, ya, kita bisa berpuasa kedua telu puasa sunnah uding ribugau, kita masih bisa melakukan salat witir, salat tahajud, salat duha, ya, dan ibadah lainnya. Ini bagaimana supaya tetap, ya, kita kerjakan di luar bulan suci Ramadan ini. Kemudian selanjutnya untuk bagaimana mengawal, ya, pertahankan nilai-nilai pada kita ini selama Ramadan, perlu senantiasa kita sabar, bahkan meningkatkan kesabaran itu, ya, karena banyak ujian, banyak cobaan. Kadang Allah Subhanahu wa taala kalau aku orang lebih ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sinina wa matape, ya, sabar aki, tingkatkan kesabaran tak, perkuat pertahanan kita, ya, bertakwa kepada Allah, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung, ya. Jadi bukan cuma bersabar, tapi tingkatkan kesabaran itu karena, ya, tidak untuk kemungkinan kita banyak mengalami ujian, cobaan dan tantangan dalam beribadah. Di ayat yang lain Allah SWT berfirman, ya, fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum asiman aw kafura. Sabarah kang parentana puamu, ya, ajak macoy riwi to madosai to kafire, ya, yang tidak menghiraukan yang namanya ibadah itu. Kita jangan terpengaruh lah, ya. Nanti di luar bulan Ramadan ini berbagai macam, ya, persoalan-persoalan, problema-problema yang dihadapi manusia. Bagaimana kita jangan terpengaruh dengan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu para ulama kita, ya, nabagi rasa barakengi menci telu tawanna as-sabru ala ta'ah, sabar ki lihat turu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sabar dengan perintah-perintah, ya. Karena apa yang diperintahkan Allah SWT itu pasti mengandung kebaikan-kebaikan, keselamatan untuk kita dunia akhirat, ya. Terima dengan ikhlas. Kemudian yang kedua as-sabru alal ma'siyah, kita sabar dengan maksiat dalam arti bagaimana menahan diri, ya, menjaga diri dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga as-sabru ala musibah, kita harus bersabar dengan musibah-musibah, ujian-ujian yang bisa terjadi sewaktu-waktu, ya. Kita pasti mengalami di dalam hidup dan kehidupan kita itu. Makanya
sabar dan tingkatkan kesabaran itu, ya. Nah, sabar itu pakasiange perlu dibarengi dengan kesabaran. Asabara kepaweding iwangi, ya. Sehingga Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was salah. Ilo tulu korupung Allah SWT melalui dengan kesabaran dan salat. Kita juga mengerjakan salat itu harus dengan kesabaran. Katanya sabarakan tidak akan bisa kita rasakan secara kontinu menenungan, ya. Sehingga orang Arab, ya, dalam peribahasa mengatakan as-sabru kas-sabri murrun fi mazakatihi walakin awaqibuhu ahla minal asal. Ya, itu ya sehingga sabarakan pandai jamu jadangi, ya, rasa nama pai, ya. Padai perut nabale kan empedu pahit itu yang namanya sabar, ya. Nah kia waselena sabarakan, ya. Hasil daripada kesabaran itu ahla minal asal, weding 5 cenit daripada cani, ya. Tentu kita ini yang sudah berumur, ya, menjalani hidup, ya, luar biasa ujian dan tantangan, tapi karena kita sabar menghadapi, sehingga kita bisa akan menikmati hasilnya hari ini. Kita bisa merasakan, ya, karena memang kita diuji oleh Allah SWT, dan itu bagian daripada proses sehingga kita akan bisa menemukan hasil yang kita harapkan, hasil yang kita dambakan. Bayangkan ini puasa ini. Dari kotanya sabarakan, kita susah untuk sampai di penghujungnya. Dan coba lihat bagi mereka yang tidak sabar, mereka nama lepas dek panarafi betul lah, ya. Pak aja nih mau puasa, karena kenapa? Tidak ada kesabaran, ya, dengan perintah ini, sehingga tidak bisa sampai finish, ya, sehingga tidak bisa sampai finalnya untuk mendapatkan gelar derajat al-muttaqin itu. Iya. Ini yang kita harus bagaimana pertahankan itu. Ya, bagaimana kita dengan kesabaran itu kita akan mengatasi, ya, problema-problema dan kehidupan kita. Masyaallah muslim rahimahullah. Selanjutnya setelah itu bagaimana kita tingkatkan yang namanya mujahadah, ya, jihad kita dalam beribadah, ya. Kita ini tidak bisa berjihad sebagaimana disampaikan Rasulullah, para sahabat luar biasa jihadnya. Sebayangkan waktu kejadian perang Badar, umat Islam pada waktu itu baru 1000 melawan orang kafir yang jumlahnya, umat Islam pada waktu jumlahnya baru 300 melawan orang musyrik jumlahnya 1000. Nabi Muhammad SAW pada waktu itu berdoa, ya, berdoa sampai tengah malam, berdoa pada siang harinya, karena seriusnya berdoa sampai selendangnya jatuh. Nanti datang pengeluta Abu Bakar Pasan kembali itu mengangkat tangan tinggi-tinggi kepada berdoa, ya. Apa isi doanya? Nabi ya Rab intuhlika hasihil asaba lan tu'bad fil ardi abadan. Puan naroki kala ni kasih tentara na selengi ikala ki mai de naga sompa korle bokne tanah, ya. Begitu dahsyatnya perang pada waktu itu, ya, menentukan apa Islam masih ada ke depan atau sudah hilang, sehingga Nabi berdoa dengan sangat serius, iya, kede puan dari koi kalan dikasih, ya, dek na tu gagas sompok rebok na tanah. Hebat perang Badar, ya. Kita tidak bisa berjuang seperti itu. Kita tidak bisa berjihad sama dengan saudara-saudara kita di Palestina. Bayangkan jihad perjuangannya saudara-saudara kita di Palestina, ya, sampai masuk di masjid ditembaki, dibunuh,
Ya, tapi mereka senantiasa berjihad karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa bayangkan bagaimana kasihan saudara-saudara di sana penderitaannya. Kita yang tidak bisa berjihad seperti itu, tapi bagaimana kita berjihad melawan hawa nafsu kita. Jawatuna Nabi sallam rewa siwa sabana pada perang Badar, maka Nabi ta raja'na min jihadil asgari la jihadil akbar. Kalau wa ma jihadul akbar ya Rasulullah, kala jihadun nafs. Ya. Kaya Nabi ta rewa ki pole rimusuk bicu nalau ki rimusuk batwai. Kutani sampai kamu pagai suruh Allah Subhanahu wa taala musuh yang batwa pada pandai perang Badar. Kayak Nabi tak kamu payan itu jihadun nafs, yang nanti berjihad berjuang melawan hawa nafsu kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Inilah jihad yang besar yang kita lakukan bagaimana untuk mempertahankan namanya nilai-nilai ibadah kita, nilai-nilai puasa kita. Hadirin hadirat masyaallah muslim rahimakumullah. Selanjutnya yang perlu kita amalkan bagaimana kita istiqamah ya dalam beribadah agar rasa istiqamah kaki mat tete kaki mat bete kaki mat tugengkeng ya, di dalam prinsip ajaran agama kita ya. Continue berkesinambung bagaimana mempertahankan akidah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Majapunna tawang kay puada maka day puaku Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istiqamai matetei mabetei ya. Apa yang janjikan Allah menjelang kematiannya menghadapi sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaika, maka turun yang malaikat elok dampingi ya. Ada yang mengatakan ya, kita ini yang mendapatkan keberkahan Lailatul Qadri ya, ketika menjelang akhir hayat kita malaikat kembali turun menghampiri kita, mendekati kita ya. Karena di situ ya ada rahasia kadana puange salamun hiya hatta matlail fajri. Bukan cuma fajar ini yang selamat, tapi nareko kita mengalami kematian ya, di situ nanti akan terbit fajar kita, mumpui fajar tak sehingga terang benderang kita melanjutkan perjalanan akhirat Allah ya. Jadi bukan cuma fajar di dunia, tapi fajar kita ketika kematian kita menjadi terang benderang menuju perjalanan kita ke akhirat Allah Subhanahu wa taala, mumpui fajar tak. Tapi bagi mereka yang tidak mendapatkan keberkahan itu menjelang kematian, setelah kematiannya akan merasakan kegelapan, kesulitan karena tidak cahaya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah kita ini mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, keberkahan Lailatul Qadri ya, kita akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang istiqamah ya, karena salah satu indikatornya orang yang mendapatkan keberkahan Lailatul Qadri itu ya, setelah Ramadan istiqamah beribadah. Ya, bukan cuma bulan Ramadan, istiqamah. Sehingga menjelang kematiannya juga tatanazzalu alaihim malaika. Ya. Malaikat turun mendampingi agar dipadai malaikat Allah takhafu aja minta mati. Ya, kita ini biasa mendengarkan bagaimana susahnya itu kematian. Ya, asrangena nyawa si batu buih biasa digambarkan ibaratkan menarik duri di atas sutra tak gala-gala
Ya, karena ruh kita dengan jasad itu sudah lama menyatu bersama, sepertinya tidak mau berpisah. Ya. Tapi begitu datang malaikat menghibur, Allah tahaf aja mata wala tahzanu, aja masalah. Ya. Itu yang disampaikan malaikat. Wa basyru bil jannah, asal diuriu kana sabak surga. Ya nak janjangi puamu. Ya. Makanya sebenarnya orang nanti merasakan kematian itu tidak sama. Kul nafsin za'iqatul maut. Ya. Engkau masusah, engkau menyameng. Ya. Tidak merasakan. Karena ketika datang malaikat menghibur, menggembirakan, napa celing kami basuruga, tidak terasa sakitnya kematian. Malah kita merasakan kelezatannya. Iya. Coba sebagai gambaran, ya, perbandingan. Watunnah Nabi Yusuf subah Sulaiha. Ya. Karena orang semua berbicara mengunjingkan, ya, bahwa istri raja Sulaiha tergoda dengan Nabi Yusuf, tergoda dengan Nabi Yusuf dengan ketampangannya luar biasa. Ya. Istri raja ini mengatakan, ya Pak Tandai komitai, tadi aku mengalami, sehingga semua perempuan-perempuan bercerita diundang pada satu acara. Ya, pada pungengi ibagi-bagi piso si bawa si bawa lasuna, ada yang mengatakan dengan jeruk, ya. Kemudian disuruh iris-iris itu jeruk, ya, nah ira-ira jeruk ya rega dan rasunai. Kemudian begitu dipersilahkan Nabi Yusuf keluar, ya, di depan mereka, apa yang terjadi? Capu ya, naira-ira tidak terasa sakitnya karena begitu melihat kegaguman Nabi Yusuf. Mahadza basyaran, tadinya tahu ya, ini malaikat ini. Ya. Bayangkan bagaimana sakitnya itu. Tapi ketika diperlihatkan sesuatu yang mengagumkan luar biasa, tidak terasa. Kita juga seperti nanti itu, ketika diperlihatkan oleh malaikat bagaimana keindahan surga, ya, kita tidak terasa namanya sakitnya itu, namanya kematian, ruh berpisah dengan jasad. Ya. Bahkan ajami malaikat, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah, yang menjaga keluargamu, yang mengawasi keluargamu di belakang. Ya. Karena memang ketika orang meninggal dunia pasti bersedih, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya. Tapi malaikat memberikan jaminan itu. Ini akan terjadi. Masyarakat muslimin rahmatullah, ini yang perlu kita lakukan untuk menjaga nilai-nilai ibadah kita, puasa kita. Di samping daripada itu, ada hal-hal yang perlu kita hindari, yang bisa mengganggu dan merusak ibadah kita. Apa itu? Kita hindari yang namanya sifat iri hati. Sama ikhlas hama ini bagi amal kita. Dapat tiga Nabi Muhammad SAW, iyyaku wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasadati kama ta'kulun nar wal khatab. Akal itu kira sengi siriati, ya. Nah sebab itu siriati nanre decengi, nanre apalan puasai pada toha api nanre roju tunung jadi habis. Ini yang perlu kita jaga ini, hamah daripada mal kebaikan kita ini. Oleh karena itu nanti ya bagaimana kita hidup ini hindari yang namanya sifat hasad, sifat dengki, ya karena itu lasah, ya, yang bisa mengganggu amal ibadah kita. Bahkan sebenarnya sifat dengki itu, sifat hasad itu ada stadiumnya. Kalau masih stadium pertama, ya, mungkin hanya membenci seseorang, ya. Nah cece dia tahu. Tapi kalau sudah naik stadium 2 hasad itu, bukan cuma membenci,
tapi dia berusaha pekogi cara nikmat yang diterima orang itu hilang darinya. Kalau perlu waragai, ya. Bahkan naik stadium 4 hasad itu lebih bahaya, karena bisa saja sampai berusaha untuk menghilangkan nyawa orang lain, membunuh orang lain, ya. Dan ini akan mengganggu amal kita. Hindari yang namanya sifat zalim, menganiaya. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam satu pertemuan dengan sahabatnya Makutanai, padanya sahabatnya, atadruna manil muflis min ummati, sahabatku semoga sing itu bangkeru orang pailit, ya. Sahabat menjawab, ya, al muflis fina man la mata wala dirhamalah. Menurut ikna sama ya sing itu bangkeru dek ga waramparana, dek ga gadoina, kena bita tania matu kamatung kato bangkeru ya tu nasabak wadi jasa dek ga waramparana dek gadoina, tak boleh jadi hari selanjutnya dia bisa menjadi orang yang banyak hartanya. Tapi yang dimaksud Rasul adalah man yati yaumal qiyamati bisalatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin, engkau matu tahu tak boleh, ya. Sebenarnya pun Allah Subhanahu wa taala dia tahu tiwi apala puasa, ti apala seke, ti apala haji, ti apala pasidekah, ya. Tapi sayangnya orang ini pada waktu di dunia, ya, kada syata mahadza wa kalama hadza wa sabaka di mahadza, ya. Watuna turlepok netanai mega tau purana diri nagau bawa nanre warang parana tanpa hak, ya. Sehingga di akhirat nanti, ya, semua yang orang yang pernah dianiaya datang menagih masih nggak maneng, ya. Kaya pura muala gagaku warang paraku, pura kamu diri, pura kak menganiaya nggak bawang. Tapi karena di akhirat nanti tidak ada lagi pembayaran berupa uang, tidak ada dinar, agam paling akamajakan, ya, yakamajakan yaitu amalat deceng, ya. Makanya kita ini jangan terlalu berbangga mengatakan saya banyak sekali amalku, jangan sampai akamajaran mana atau semunrina Allah SWT, ya. Jadi nilai-nilai kebaikannya itu dibayarkan orang semua yang pernah disakiti, yang diniaya, yang kawan masih enggak. Begitu dia bayarkan semua orang yang datang menagih, yang karena capuk decen dan akamajakan, habis semua, ya, kebaikan-kebaikan yang pernah dikerjakan di dunia. Akhirnya apa? Nah, masih ada yang menagih, kamu pemasinga, ya, dek pada wajah. Akhirnya kejahatannya orang itu jakner tawe ipalecek lorialena, ya, dipindahkan kepadanya. Akhirnya orang itu dek naga decena semata jami, akhirnya apa? Dilemparkan masuk neraka, ya. Ini yang perlu kita jaga ini, ya. Ya namanya, ya, kebaikan-kebaikan yang sama kita. Itulah mengapa nanti setelah pasca Ramadan ini kita berhalal bil halal, siap dan pengaki, wal afina anin nas, kita saling memaafkan, ya. Karena kalau tidak pasti lo kesemuanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak selesai di dunia, ya. Okelah amal ibadah kita, dosa kita sebagai seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ketika beristighfar, bertobat, menyesali, tidak akan melakukan lagi, Allah mengampuni. Tapi dosa kita dengan sama manusia, hak-hak al-adami, dia nak dampengi puangi sebelum enggak siap dampengi, sebelum kita memaafkan satu sama lain, ya. Makanya sebenarnya kita ini sebelum berlebaran Raya Idul Fitri, ya, siap dampak-dampak memang, ya, kita saling maafkan. Jangan tunggu sampai lebaran diamal rapi, ya, perang, ya.
sehingga nanti betul-betul kita kembali suci, baik dosa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala maupun dosa kita dengan sama manusia. Masyarakat muslimin rahimahullah, karena memang sebenarnya untuk lolongnya selama kengnya mau pekengnya rili non rentos menurut Allah Subhanahu wa taala, ada dua hubungan yang memang perlu kita jaga, perbaiki. Ya. Hablum minallah, hubungan ta Allah Subhanahu wa taala ini ditandai dengan ibadah-ibadah rutinitas kita. Ibadah mahna, ibadah langsung, ya, sempajata, seketa, hajita dan amal-amal lain, ya. Tapi juga harus kita perbaiki yang namanya hablum minan nas, hubungan pada tarufatau, ya, dengan memperbaiki hubungan sosial kita, sifat binru pada tarufatau, ya, perlu kita perbaiki, perlu kita jaga, ya. Sehingga makanya Allah SWT duribat alaihimuz zillah aina masukifu illa bihablim minan nas, ya. Tiga komunro pasti mololongi reseng atunangeng sangadinna narekum pada cengi dua asumpungengi sepung Allah Subhanahu wa taala. Istilakan yang hablum minallah, si bawa asumpungeta pada tarufatau yang kita istilahkan dengan hablum minan nas, ya. Telah sehingga Rasulullah berikan pedoman kepada kita, ittaqillah haitsuma kuntah. Kita qur'an Allah Subhanahu wa taala tiga kumunro, bukan cuma di masjid tapi di tempat kerja kita, tempat usaha kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita jalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Setelah itu selesai, satu baik, wat bi saya bil hasanatam hauha. Pekogi carane pacin roy lah deceng sininah jak biasa purifugau, ya. Karena kenapa? Innal hasanati yuzhibna sayiat. Majapunda tuh deceng itu nalolo ina hapus jak mariolota, ya. Dan tak kalah pentingnya wahalikin nas bihulukin hasanin, ya. Iras pa pinru pada berupa tahu si bas pa pinru maka si madeceng, ya. Ini kadang-kadang ada fakta terjadi di lapangan, ya. Sampai ada yang bertanya, "Kede Ustaz, ya mak balik bola ke samping kiri samping kanan." Ya rasa samping kanan aku kesipa ibadana, ya, sempajana puasa sekena. Tapi jak pasifatna, ya, pan rasa-rasa. Sementara ya sebelah kiri, ya, dinamakan sempajana ibadah, tapi maka situasi asipa bin rupan fatau, ya. Bahkan Buya Hamka pernah ditanya pada waktu itu, "Ya Buya, saya ini bertetangga, yang satunya bagus ibadahnya tapi nggak bagus akhlaknya, yang satunya bagus akhlaknya tidak bagus ibadahnya, ya." Apa jawaban Buya Hamka pada waktu itu? Dia mengatakan, itu yang bagus salatnya, bagus ibadahnya, tidak bagus akhlaknya, untung dia masih beribadah, untung dia masih salat. Itu yang tidak bagus akhlaknya, yang tidak bagus ibadahnya, bagus akhlaknya, sayangnya tidak bagus ibadahnya, ya. Untungnya sayangnya, artinya benengero makasihnya dan repakasih makasih toni akhlak makasih toni ampe-ampena, itulah dia yang terbaik, ya. Orang yang beruntung itu tahan di
maka si akhlak tapi dia maka si yang andai yang juga dia beribadah, maka dia termasuk hamba yang bagus si Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang antara ibadah satu sisi, akhlak di satu sisi yang lain, ya ampe perlu memang harus berjalan sejajar. Nah, inilah kita di bulan suci Ramadan diajarkan dua-duanya. Bagaimana ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala bagus, ya, tandai dengan ibadah-ibadah rutinitas kita, dan bagaimana ibadah kita sama manusia bagus. Nah, situlah peranannya yang namanya infakta, sedekahta, zakat fitrata, itu sebenarnya dalam rangka memperbaiki hubungan kita dengan sama manusia. Ya. Karena kita ini ya mau hidup berdampingan secara damai, secara rukun di dunia dan juga di akhirat. Ya. Nah, seorang marah ketika sina surga tanar kuala leta pasti masih nosino. Ya. Bagaimana bagusnya rumah itu kalau kita sendiri juga terasa sepi sunyi, ya, ketimbang kita mungkin berapa orang di dalamnya. Nah, makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau bangun masjid, ya, di Madinah, sapai tanah, kemudian ada orang yang menunjukkan bahwa ada tanah yang bagus di masjid. Kemudian datang Abu Bakar mewakafkan tanah itu, membeli tanah dan mewakafkan. Datang Abdurrahman bin Auf Tasugi, ya, agan apa dangi Nabi itu ke surah Allah SWT apa bangun masih gie usengengi terima beres terima kunci aganas Nabi ta Abdurrahman bin Auf lo ko galaleu merisuruga, ya, namo marang aga to kasina sunari ko alaleu masino sino ko. Ya, kasih kesempatan semua orang, kasih kesempatan semua jamaah untuk terlibat mengambil bagian berpartisipasi. Ya, sebenarnya membangun masjid itu, memelihara masjid itu adalah perlu kebersamaan. Ya, ya, sedang kemampuan kita. Boleh jadi ada ide, ada gagasan, ya, ada rezeki kita sumbangkan. Ya, itulah sebenarnya yang namanya membangun masjid. Dek tu maka dia bangun masjid iseng palalita, tapi apapun kebersamaan kita, partisipasi kita dalam pembangunan masjid itu kita terlibat dalamnya. Mudah-mudahan kita nanti juga di akhirat dibangunkan istana dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kerja karena sudah masuk waktu duha, ya, sebagai mungkin penutup yang ingin saya sampaikan, karena Ramadan ini tidak lama akan meninggalkan kita, ya. Ini sedih assalamualaikum ramalang. Ini riseng maka dari rapi mau pagawar ramalan atau paimang itu tanda tanya besar, ya. Ya, sampai Ramadan ini adalah Ramadan wada, Ramadan perpisahan untuk kita. Ya, rega Ramadan pacapuran nih, ya. Kita nggak tahu ilmu ajal yang namanya usia kita, ya, sehingga sekalipun tersisa tinggal berapa hari lagi kita maksimalkan, ya, kita perbaiki ibadah kita, ibadah mahada kita, ibadah sosial kita, ya. Kemudian tentunya kita tidak berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi umur panjang badan kesehatan, ya, mudah-mudahan kita masih dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Dalam mungkin, ya, sebagai harapan-harapan kita, ya, mudah-mudahan masih Allah Subhanahu wa taala nareki ajab-ajab panggeng, ya, sehingga kita akan mendapatkan ridha dan maghfirahnya nanti insyaallah. Akhirnya mari kita tutup pencerahan ini, ya, dengan sama-sama berdoa. Kita berdoa dengan mulai membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyina himdal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Allahumma agrina bil ilm wa zaina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafian, amalan salihan, wa rizqan halalan, wa khairan kasiran, wa syarra ba'idan bi rahmatika rahimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa fa'allamtana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma atina al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubban nuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiqi wa wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.